Halo, Assalamualaikum Ananda. Hari ini kita akan membahas tentang garis sudut dan koordinat, di mana soal-soal ini sebelumnya sudah diberikan di sekolah ya. Nah, sekarang langsung saja kita akan bahas dari soal nomor 1 ya. Jika besar sudut A 105 derajat, maka sudut A termasuk sudut pilihannya adalah lancip, siku-siku, tumpul, atau refleks. Oke, di sini kita harus mengingat kembali ya, kalau sudut lancip ini adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat ya. Contohnya misalkan 63 derajat, 89 derajat, 12 derajat. Ini termasuk contoh dari sudut lancip. Sedangkan siku-siku itu jelas besarnya tepat 90 derajat. Kalau sudut tumpul, ini adalah sudut yang besarnya di atas 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Maka yang sudut A ini merupakan sudut tumpul ya. Contoh lain dari sudut tumpul adalah sudut yang besarnya 170 derajat, 150 derajat ya, 101 derajat, 92 derajat. Itu juga sudut tumpul ya. Pokoknya di atas 80 tetapi kurang dari 180. Kemudian ada yang namanya sudut refleks. Sudut refleks ini sudut yang besarnya di atas 180 derajat. Contohnya 181 derajat. Kemudian 270 derajat, 300 derajat, dan seterusnya ya. Tetapi ketika besar sudutnya tepat 360 derajat, maka itu namanya sudut satu putaran penuh. Sudut satu putaran penuh adalah sudut yang besarnya tepat 360 derajat ya. Oke, jadi cukup jelas yang nomor satu ya. Jika besar sudutnya 105, maka itu termasuk sudut tumpul. Kemudian soal nomor 2, kita lihat bahwa katanya ya, ketika jarum jam menunjukkan pukul 15.00, berapa sih besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam? Bayangkan di sini ada sebuah jam dinding ya. Kemudian jam dinding ini menunjukkan pukul 15.00. Sehingga kita diminta untuk menentukan besar sudut yang terkecil. Yang terkecil adalah yang diwarnai hijau ya sama Bunda. Karena di sini ada sudut lain sebetulnya ya, yang warna biru ini ya. Ini juga ada sudut tetapi sudutnya lebih besar, sedangkan yang diminta adalah sudut yang terkecil, maka yang berwarna hijau ya. Kita ingat bahwa pada sebuah lingkaran itu ya, itu kan sudutnya sebetulnya 360 derajat atau satu putaran penuh ya. Satu putaran penuh ini besarnya 360 derajat, dan kalau kita lihat ini tuh senilai dengan 12 jam ya pada jam dinding. Artinya kita bisa mencari tahu ya, kalau 1 jam itu berapa derajat. 1 jamnya sama aja dengan 360 dibagi 12, yaitu 30 derajat. Sehingga kita bisa tahu nih bahwa besar dari sini ke sini, dari angka 12 gitu ya, ke angka 1, angka 1 ke angka 2, angka 2 ke angka 3, ini masing-masingnya 30 derajat. Maka jelas ketika pukul 15.00 ya, ini sama aja dengan 3 kali 30 derajat, yaitu besarnya 90 derajat. Bunda ambil contoh soal lain supaya lebih paham. Tentukanlah besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam
pada pukul 14.00 misal. Ketika pukul 14.00 ya, berarti dua langkahnya sebelah sini ya. Artinya besar sudut yang dibentuknya adalah 60 derajat atau 2 kali 30 yaitu 60 derajat ya. Dengan cara yang sama kita bisa menentukan besar sudut yang dibentuk ketika pukul misalkan 9 pagi, ketika pukul 10 malam dan seterusnya ya. Dengan menggunakan cara yang sama. Oke. Kita ke nomor 3 sekarang. Nilai X dan Y yang memenuhi adalah nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Di sini perlu kita ingat bahwa ada sebuah segitiga yang kita lihat ya. Segitiga ABC. Di mana kalau besar sudut pada sebuah segitiga itu totalnya ya harus 180 derajat totalnya ya. Maka kita bisa mengetahui besar sudut X-nya berapa. 45 ditambah 62 ditambah berapa yang hasilnya 180. Atau simpelnya boleh dituliskan 180 kurang 45 dikurangi 62 yaitu 73 derajat. Itu yang X. Lalu kita cari yang Y. Yang Y itu sebelah sini ya, Y. Dan kita perhatikan ini membentuk sudut yang berpelurus. Berpelurus X dan Y ya. Di mana besarnya harus senilai dengan 180 derajat. Maka yang Y, nilai Y ini bisa dicari dengan 180 kurang besar sudut X kurang 73 yaitu 107 derajat. Oke, langsung ketahuan ya. X-nya 73, Y-nya 107. Nomor 4. Diketahui sebuah segi 4 ya. Besar sudutnya kalau ada tanda kotak seperti ini artinya 90 derajat. Kemudian yang ini 3X, yang sebelah bawah besarnya adalah X. Tentukanlah nilai X. Oh, kita harus mengetahui berapa sih nilai X-nya atau besar sudut yang ini tuh berapa derajat ya. Clue-nya, ingat bahwa pada sebuah segi 4 ya, total sudut pada bukan total sudut ya, besar sudut. Besar sudut pada segi 4 totalnya adalah 360 derajat ya. Jadi pada sebuah segi 4 besar sudutnya harus 360 derajat. Maka untuk mengetahui nilai X-nya kita bisa membuat persamaan dari yang diketahui. Kalau ternyata X tambah 3X tambah 90 tambah 90 ini nilainya harus 360 derajat. Pakai konsep aljabar dan persamaan linier satu variabel. 1X tambah 3X yaitu 4X tambah 180 sama dengan 360 derajat. Lalu 4X tambah 180 kurang 180 ya. Ruas kanan pun ini harus dikurangi 180. Kenapa? Karena kita mau menghilangkan positif 180 ya. Maka kita hilangkan dengan cara cari lawan dari positif, yaitu negatif ya. Jadi dikurangi 180. Disederhanakan 4X sama dengan 180 ya. Ini hasilnya. Gimana caranya supaya dapat X-nya? Berarti kedua ruas ini kita bagi 4. Oke, 180 juga dibagi 4. 4 dibagi 4 itu 1, berarti tersisa X saja ya, atau 1X. 180 dibagi 4 adalah 45. Jadi X-nya adalah 45 derajat. Ya, jadi pakai konsep pada sebuah segi 4.
Nomor 5, besar sudut ACB. Oke, kita perhatikan dari A ke C ke B. ACB. Nah, ini yang ditanyakan. Berapa sih besar sudut ACB? Kita gunakan konsep pada sudut pada sebuah segitiga dan sudut berpelurus ya. Kenapa? Karena kita lihat ini kan ada sebuah segitiga ya. Ini segitiga, dan kalau kita lihat ada sudut yang berpelurus, yang ini ya. Nah, yang ditanyakan itu yang sebelah atas, yang ACB, ini yang ditanyakan. Untuk mengetahui besar sudut ACB ya, kita bisa manfaatkan besar sudut berpelurus yang ditandai dengan warna hijau. Coba kita perhatikan yang ditandai dengan warna hijau ini ya kan berpelurus, maka besar sudut yang ini ditambahkan dengan yang 128, totalnya harus 180 ya. Berarti sudut B ini bisa didapat dari 180 kurang 128. Dihitung dulu, 180 dikurangi 128 adalah 52 derajat. Ya, berarti kita tahu nih, yang ini ternyata besarnya adalah 52 derajat. Nah, sekarang kita cari besar sudut ACB. Kalau kita lihat kan segitiga ya. 180 itu harusnya didapat dari 36 tambah 52 tambah sudut ACB. Berarti sudut ACB ini bisa didapat dari 180 kurang 36 kurang 52. Dihitung dulu ya. 180 dikurangi 36 adalah 144, dikurangi 52 adalah 92 derajat ya. Maka jawabannya adalah yang B. Tadi yang ini dapatnya dari mana? Dari sudut dalam segitiga ya. Yang jumlahnya harus 180 derajat ya, harus 180 derajat. Maka ketika dijumlahkan 52 tambah 36 tambah sudut C ini dijumlahin harus 180 derajat. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 6, pernyataan di bawah benar kecuali, berarti kita mencari pernyataan yang salah. Di sini diketahui semuanya kalimatnya adalah penyiku ya. Kalau penyiku ini besarnya harus, totalnya ya, harus 90 derajat. Diambil dari kata siku-siku ya. Kalau dijumlahin harus 90. Maka untuk mencari pernyataan yang salah, kita tinggal cek saja manakah yang jumlahnya tidak 90. Kalau yang ini benar ya, dijumlahin 90, ini juga betul, ini juga betul. Yang salah adalah yang D. Kenapa? Karena kalau dijumlahkan ya, 55 tambah 125 adalah 180 derajat. Dan ini bukan berpenyiku, tapi berpelurus ya. Jadi yang D isinya. Lalu nomor 7, pernyataan di bawah ini benar, kecuali, kita lihat lagi, ini adalah pelurus kalimatnya. Kalau berpelurus, besarnya harus 180 derajat. Artinya kita cek saja mana yang jumlahnya tidak 180 ya. Sekilas sudah dapat melihat ya, yang B. Kalau yang A ini benar. Kalau dijumlahin, dicek saja ya, jumlahnya akan 180. Kalau yang B ini 90 derajat saat dijumlahkan ya. Oke, lanjut nomor 8. Perhatikanlah gambar di bawah. Besar sudut AOC adalah, yang ditanyakan besar sudut A ke O ke C. Ini yang 7x tambah 8 yang ditanyakan ya. Dari pilihannya, ini dalam angka. Artinya kita harus mencari nilai X dulu ya. Cari X dulu untuk mendapatkan besar, sehingga ya untuk mendapatkan besar sudut AOC. Jadi langkahnya cari nilai X, baru kita akan tahu berapa besar sudut AOC.
Gimana cara mencari nilai X? Kita perhatikan kalau ternyata ini adalah sudut yang berpelurus ya. Di mana berpelurus, ini totalnya harus 180 derajat. Kita bisa operasikan seperti ini ya. Sama dengan 180. Kelompokkan yang sejenis 7x tambah 5x tambah 8 tambah 4 sama dengan 180. 7x tambah 5x itu 12x. Ditambah 12 sama dengan 180. Gimana caranya supaya positif 12-nya hilang ya? Supaya positif 12-nya habis, maka kedua ruas ini dikurangi 12. 180-nya sama dikurangi 12 ya. Maka tersisa 12x sama dengan 180 dikurang 12 adalah 168. Oke. Sekarang kedua ruas kita bagi 12. Jadi diingat lagi konsep PLSV-nya ya. 168 juga dibagi 12. Hasilnya adalah 14 ya. X-nya adalah 14. Nah, di sini kita sampai mengetahui berapa nilai X-nya. Baru sampai X-nya 14 ya tadi. Sekarang baru kita tahu nih nilai AOC-nya. AOC yang ini, AOC itu yang 7X tambah 8 ya. Lihat, dari A ke O ke C. Maka 7x tambah 8 ini x-nya kita ganti dengan x yang didapat yaitu 14 tadi. 7 kali 14 tambah 8. 7 kali 14 adalah 98 ya. Ditambah dengan 8 adalah 106. Maka besar sudutnya adalah yang A, yaitu 106 derajat. Dilanjutkan nomor berikutnya. Nomor 9. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Besar sudut CBD adalah dari C ke B ke D. CBD ya. Artinya yang ini besarnya, yang 3x. Untuk mengetahui besar sudut CBD, kita harus tahu dulu nilai x-nya ya. Sekali lagi, cari dulu x-nya. Baru kita cari besar sudut CBD dengan substitusi. Jadi kita cari x-nya ya yang pertama. Perlu diingat bahwa ini adalah dari gambarnya jelas siku-siku ya. Lihat siku-siku, artinya sudut yang berpenyiku ini pasti besar sudutnya adalah 90 derajat ya. Maka ketika kita jumlahkan 2x tambah 30 tambah 3x, ini totalnya harus 90. 2x tambah 3x adalah 5x tambah 30 yaitu 90. Nah, gimana caranya supaya positif 30 ini ya habis? Maka kita ambil lawan dari positif 30 yaitu negatif 30. Sama dengan 90 kurang 30 ya. 5x sama dengan 60. Kedua ruas kita bagi 5. Sehingga didapat x-nya adalah 12 ya. X-nya adalah 12. Lalu baru kita bisa menentukan besar sudut CBD. Lihat, CBD adalah 3x. X-nya adalah 12. 3x itu adalah 3 kali x. 3 kali 12 ya, karena 3x dari sininya. Sama dengan 36. Gitu ya. Nomor berikutnya, nomor 10, pasangan sudut luar berseberangan adalah, kita cari sudut yang luar berseberangan. Ingat ya, ada dalam berseberangan, ada luar berseberangan.
Apakah sudut 3 dan 5 adalah luar berseberangan? Kita lihat sudut 3 dan 5 ini adalah sudut dalam ya, dalam berseberangan. Berarti bukan ya. Lalu sudut 4 dan sudut 8. Sudut 4 sama sudut 8. Nah, 4 sama 8 ini sudut yang saling sehadap. Lalu ada sudut 2 dan sudut 7. 2 sama 7. Sudut 2 dan sudut 7 ini adalah sudut yang sepihak dan di luar ya, atau luar sepihak ya. Luar sepihak itu ketika dua garis sejajar ini dipisahkan oleh sebuah garis yang lain. Kalau ada di sebelah kiri, maka dia luar sepihak. Di sebelah kiri, maka dia sepihak gitu ya, di pihak yang sama. Kalau di sebelah kanan, maka kayak 1 dan 8 itu sepihak, 2 sama 7 itu sepihak. Bedakan dengan yang sehadap. Kalau sehadap itu tadi 4 sama 8 yang sehadap ya. 4 sama 8 sehadap itu biasanya bentuknya kurang lebih gini ya, sama-sama menghadap ke arah yang sama gitu ya. 2 yang 4 sama yang 8. Lalu ada yang 3 sama yang 7 juga sehadap. Lalu yang ditanyakan yang di sini ya adalah luar berseberangan. Kita cek satu lagi, sudut 1 dan sudut 7. Nah, ini baru betul. Sudut 1 dan sudut 7 adalah sudut yang luar berseberangan ya, di luar dan nyebrang. Ini ya, besar sudut 1 dan besar sudut 7, di luar dan menyeberang gitu, makanya dinamakan luar berseberangan. Atau Bunda hapus ya supaya lebih mudah memahaminya. Ini dengan yang 7, di luar dan nyebrang gitu ya, jadi luar berseberangan. Dilanjutkan nomor 11, di bawah ini pasangan sudut sepihak kecuali sepihak itu ingat ya, ada luar sepihak, ada dalam sepihak. Kita cek satu-satu. Dari gambar ini, dalam sepihak itu adalah sudut yang ketiga dan sudut yang 6. Sudut 4 dengan sudut yang 5. Kalau luar sepihak itu sudut 1 dan sudut 8. Ada lagi sudut 2 dan sudut 7 ya. Perlu diketahui juga bahwa pasangan sudut yang sepihak besarnya akan gimana? Jumlahnya gitu ya, akan sama dengan 180 derajat. Jadi contoh sudut 3 kalau ditambahin dengan sudut 6 jumlahnya akan 180. Sudut 4 dijumlahkan dengan sudut 5 jumlahnya akan 180 ya, kayak gitu. Langsung aja ke pertanyaannya. Yang ditanyakan yang bukan sudut sepihak. 3 sama 6 ini dalam sepihak, betul ya. 2 sama 7 ini luar sepihak, betul ya. Kalau 2 sama 8 nah ini dalam berseberangan, luar berseberangan maksudnya, bukan dalam, luar berseberangan. Jadi ini yang salah ya, kecuali adalah yang C. Yang D mah benar ya, 4 dan 5. Coba lihat yang D. Yang 4 dan 5 ini dalam sepihak. Oke. Jadi yang luar berseberangan adalah yang C ya. Pokoknya yang ditanyakan ini yang bukan pasangan sudut sepihak gitu. Nomor 12. Pernyataan yang benar sesuai gambar di atas. Penjumlahan sudut 8 dan sudut 2 adalah 180. Sudut 2 dengan sudut 8
Salah ya. 2 sama 8 posisinya adalah luar berseberangan ya. 2 sama 8 ini luar berseberangan. Besar sudutnya belum tentu akan 180 ya. Tapi yang pasti besar sudutnya sama besar. Lalu kalau kita cek yang sudut 3 dan sudut 7. Sudut 3 dengan sudut yang ketujuh. Ini adalah pasangan sudut sehadap. Kalau yang sehadap ini ya, besarnya itu pasti akan sama besar. Lalu kita cek sudut 3 dengan yang sudut 6. Sudut 3 dipasangkan dengan sudut 6. Nah, yang ini adalah sudut yang sepihak, tepatnya dalam sepihak ya. Dimana kita tahu kalau pasangan sudut sepihak besarnya akan, kalau dijumlahkan ya, sudut 3 dengan sudut 6 kalau dijumlahkan akan sama dengan 180 derajat. Jadi yang benar adalah yang C. Kalau mau ngecek yang D boleh sudut 1 sama 3. 1 sama 3 ini adalah pasangan sudut yang bertolak belakang. Besar sudutnya sama besar kalau bertolak belakang ya, dan tidak menjamin kalau besarnya akan 180 jika dijumlahkan. Yang 180 itu ya ketika dia berpelurus atau dia sepihak ya. Kalau sepihak bisa jadi dalam sepihak, bisa jadi luar sepihak ya. Kalau berpelurus contohnya misalkan sudut 1 ditambah sudut 2, besarnya akan 180. Sudut 2 ditambah sudut 3, besarnya juga akan 180. Sambil dilihat ya di gambar. Lalu misalkan sudut 8 tambah sudut 5, ini berpelurus. Jumlahnya akan 180 juga. Oke, begitu ya. Lanjut, soal nomor 13. Jika besar sudut 1 adalah 100 derajat ya, sudut satunya 100 derajat dan besar sudut 2-nya adalah 130 derajat. Ini yang kedua, ini yang ke-1. Maka besar sudut 3 adalah, nah yang ditanyakan besar sudut 3. Untuk mengetahui besar sudut 3, pertama kita harus tahu berapa sih besar sudut 5 ya. Berapa sih besar sudut 6? Karena kalau kita lihat ini adalah sebuah segitiga ya. Sudut yang ke-6, sudut yang ke-5, sudut yang ke-3. Kalau dijumlahkan, totalnya harus 180 derajat ya. Pada sebuah segitiga, besar sudutnya harus 180 derajat. Maka untuk mengetahui besar sudut 3, kita cari dulu besar sudut 6 dengan besar sudut 5. Besar sudut 6 dulu kita cari ya. Ini kalau kita perhatikan berpelurus ya, yang warna pink itu berpelurus. Artinya sudut 2 kalau ditambahkan dengan sudut 6 jumlahnya harus 180 derajat ya. Sudut 2 itu diketahui 130 derajat, sudut 6-nya nggak tahu berapa gitu ya. Yang dijumlahkan supaya jadi 180, berarti sudut 6-nya harus 50 derajat ya. Maka kita tahu nih ini 50 derajat. Beres ya, baru sampai sudut 6. Kita cari sudut 5. Coba sudut 5 ini kita perhatikan kira-kira apa sih hubungan dari sudut 5 dan sudut 1. Ternyata ini adalah sudut yang berseberangan ya, dalam berseberangan. Di mana besar sudutnya kalau dalam berseberangan itu akan sama besar. Sehingga besar sudut 5 itu akan sama dengan 100 derajat juga. Atau Bunda tuliskan ini 100 derajat. Sehingga kita bisa tahu besar sudut 3. Sudut 5-nya kan 100,
sudut 6-nya 50, biar jadi 180, berarti sudut 3-nya tuh bisa dicari dari 180 kurang 100 kurang 50 ya, yaitu 30 derajat. Gitu ya. Dilanjutkan soal berikutnya nomor 14, posisi titik A dan B. Kita lihat A 1, 2. Berarti A itu 2, negatif 3 ya. 2, negatif 3. Negatif 2, negatif 3 ya. Betul gak? Negatif 2, negatif 3 berarti A-nya ini. Jadi kotak-kotak ini kalau gak ada angkanya boleh ditulisin sendiri ya angkanya. Lalu titik B. Titik B itu di sini, dari atasnya X-nya 3, maka 3, negatif 4. Jadi C ya isinya. Dan sekilas kita cari tahu bahwa bidang koordinat ini sebetulnya dibagi menjadi 4 kuadran ya. Dibagi menjadi 4 kuadran atau 4 daerah. Ini daerah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di mana titik A tadi letaknya ada di kuadran ketiga, titik B ini ada di kuadran keempat. Kalau Bunda punya titik lain, misalkan titik C 3,5, maka ini di kuadran ke 1 ya. Kalau ada titik D, misalkan minus 5,4, posisinya ini ada di kuadran ke 2. Tinggal digambarin aja ya. D-nya negatif 5,4. Negatif 3, negatif 4, negatif 5, di atasnya 4. Nah ini, di sini kurang lebih adalah titik D. Ya, titik D. 5,4. Jadi perhatikan ya, di kuadran berapa posisi titik tersebut. Langsung kita coba yang nomor 15. Diketahui A-nya negatif 4,5, B-nya 3, negatif 1. Kalau kita gambarkan dalam bidang koordinat, kira-kira di mana letaknya? A-nya negatif 4,5. Negatif 4 tuh sekitar sinilah. Negatif 4,5-nya sekitar sini. Berarti A itu ada di situ ya. A ini ada di kuadran ke-2. Lalu B-nya 3, negatif 1. Katakanlah 3 di sini dan negatif 1 di situ ya. Nah, berarti ada di kuadran ke-4. Kita lanjut soal nomor 16. Nah, untuk soal nomor 16 silahkan Ananda coba sendiri bangun apakah yang terbentuk ya. Bangun persegi panjang ya diketahui. Tapi untuk supaya terbentuk bangun persegi panjang, maka tentukanlah titik D. Jadi baiknya digambarkan dalam bidang koordinat. Nomor 17 juga Ananda bisa gambarkan di bidang koordinat ya, titik-titiknya. Lalu ketika garis-garisnya, titiknya dihubungkan gitu ya oleh garis, maka akan terbentuk bangun datar apa. Ya, silahkan coba sendiri untuk lebih memperkuat pemahamannya. Sekian penjelasan tentang garis sudut dan koordinat, semoga dapat dipahami dan terima kasih. Assalamualaikum.